Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya, Dwi Rizky Agustina, dan teman saya, Salsabil Zati Hulwani. Kami dari Universitas Esa Unggul, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi tahun 2024. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai analisis biaya volume laba, atau dalam istilah akuntansi disebut cost volume profit analysis. Analisis ini merupakan salah satu konsep penting dalam akuntansi biaya yang digunakan untuk membantu manajemen dalam merencanakan laba, mengendalikan biaya, dan mengambil keputusan bisnis. CVP ini juga dapat membantu menjawab pertanyaan seperti berapa banyak unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak rugi, bagaimana pengaruh perubahan biaya terhadap laba perusahaan, dan bagaimana kenaikan harga jual mempengaruhi titik impas. Pada slide ini saya akan menjelaskan secara sederhana pengertian dari cost volume profit analysis. Jadi, cost volume profit analysis adalah suatu teknik analisis yang digunakan untuk mempelajari hubungan antara biaya, volume penjualan, dan laba atau profit. Melalui analisis ini, manajer dapat memperkirakan seberapa besar pengaruh perubahan harga jual, biaya, atau volume penjualan terhadap laba yang diperoleh perusahaan. CVP juga dikenal sebagai alat perencanaan laba jangka pendek karena dapat membantu perusahaan dalam menentukan strategi harga, target penjualan, dan struktur biaya yang efisien dalam periode tertentu. Dengan menggunakan CVP, manajemen bisa menjawab pertanyaan penting seperti berapa unit produk yang harus dijual untuk mencapai titik impas, berapa unit yang harus dijual agar memperoleh laba tertentu, apa pengaruh pajak terhadap target laba, dan bagaimana margin of safety dapat membantu menilai tingkat resiko kerugian. Jadi, CVP bukan hanya alat perhitungan, tetapi juga alat perencanaan strategis dalam dunia manajemen keuangan dan produksi. Selanjutnya yaitu tujuan utama analisis CVP. Analisis ini memiliki beberapa tujuan pokok, yaitu yang pertama, menentukan titik impas atau break-even point, di mana titik impas adalah kondisi total pendapatan sama dengan total biaya, yang artinya perusahaan tidak mengalami rugi maupun laba. Yang kedua, menentukan volume penjualan untuk mencapai target laba. Dengan CVP, perusahaan dapat menghitung berapa unit produk yang harus dijual untuk memperoleh laba yang sesuai dengan target yang diinginkan. Yang ketiga yaitu menilai margin of safety. Margin of safety menunjukkan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum perusahaan mulai merugi. Ini pentingnya untuk menilai risiko usaha. Yang keempat yaitu menganalisis dampak perubahan biaya dan harga jual terhadap laba. CVP membantu melihat dampak perubahan harga biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, atau perubahan harga jual terhadap profitabilitas perusahaan. Dengan kata lain, CVP membantu perusahaan merencanakan strategi harga, biaya, dan volume produksi agar bisa mencapai keuntungan optimal. Berikutnya yaitu unsur-unsur penting dalam CVP. Ada 5 unsur utama yang harus diketahui sebelum melakukan analisis CVP, yaitu yang pertama, harga jual per unit atau selling price per unit, merupakan harga yang diterima perusahaan untuk setiap unit produk yang akan dijual. Yang kedua yaitu biaya variabel per unit atau variable cost per unit, biaya yang berubah secara proporsional dengan volume produksi, misalnya bahan baku dan tenaga kerja langsung. Yang ketiga yaitu biaya tetap lokal atau total fixed cost, biaya yang tidak berubah walaupun volume produksi berubah, seperti sewa gedung, gaji manajer, atau depresiasi mesin. Yang keempat yaitu volume penjualan atau sales volume, yaitu di mana jumlah unit produk yang dijual dalam periode tertentu. Yang kelima, laba atau rugi operasi atau operating income or loss. Ini adalah hasil setelah total pendapatan dikurangi dengan total biaya. Dalam kelima unsur ini, kita dapat menghitung margin kontribusi atau contribution margin, yaitu dengan rumus margin kontribusi sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Margin kontribusi menunjukkan berapa besar bagian dari pendapatan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba.
Selanjutnya saya akan menjelaskan 5 asumsi dasar CFP. Yang pertama, biaya dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Biaya tetap itu adalah biaya yang tidak berubah walaupun volume produksinya itu berubah, seperti sewa gudang, gaji karyawan, dan depresiasi alat. Nah, sedangkan biaya variabel itu adalah biaya yang berubah sebanding dengan volume produksinya, seperti bahan baku dan upah langsung. Nah, yang kedua itu ada harga jual, biaya per unit, dan efisien produksi dianggap konsisten, yang artinya harga jual per unit itu tidak akan berubah walaupun volume penjualannya itu naik dan turun. Nah ya, sedangkan kalau biaya variabel per unitnya itu dianggap tetap untuk setiap unit produknya. Sedangkan efisien produksi itu seperti waktu kerja, pemakaian bahan baku tidak akan berubah selama periode analisis. Yang ketiga itu ada semua produk yang dihasilkan dianggap terjual seluruhnya atau tidak ada persediaan akhir. CFC mengasumsi bahwa jumlah barang yang diproduksi sama dengan jumlah barang yang terjual. Yang keempat itu ada analisis berlaku dalam relevant range. Relevant range itu adalah batas volume tertentu di mana hubungan biaya tetap, biaya variabel, dan volume penjualan masih berlaku. Nah, yang terakhir itu ada jika banyak produk konsumsi penjualan tetap, bila ada lebih dari satu produk, maka konsumsi penjualan antara produk dianggap tetap. Tetapi jika perusahaan menjual beberapa jenis produk, analisis CFP ini akan mengasumsi bahwa proporsi penjualan antara produk atau sales mix itu tidak berubah. Contohnya itu seperti jika perusahaan menjual produk A-nya 70% dan produk B-nya itu 30%, maka rasionya itu dianggap tetap selama periode analisis. Selanjutnya ada fitur Cost Volume Profit atau CFP. CFP ini memiliki beberapa fitur utama yang menjadikan alat penting dalam akuntansi manajerial, terutama perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan operasional. Yang pertama itu ada alat perencanaan laba jangka pendek. CFP membantu manajer merancang target laba dengan memperkirakan hubungan biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan memahami interaksi ketiganya, perusahaan dapat menerapkan strategi harga jual, volume produksi, dan pengendalian biaya agar mencapai laba yang diinginkan. Misalnya itu seperti manajer bisa menentukan berapa unit yang harus terjual agar laba operasional mencapai target tertentu. Nah, yang kedua itu ada memperkirakan dampak perubahan biaya atau volume terhadap laba. CFP menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam biaya atau volume penjualan akan mempengaruhi laba operasi. Yang ketiga itu ada memudahkan analisis seperti what atau if, atau bisa juga diartikan bagaimana jika. CFP memungkinkan simulasi berbagai skenario seperti bagaimana jika harga turun 5%, bagaimana jika biaya variabelnya naik 10%, berapa unit tambahan yang harus dijual jika ingin labanya naik 5%. Nah, analisis ini membantu manajemen memprediksi dampak setiap perubahan keputusan terhadap laba dengan cepat dan akurat. Nah, yang keempat itu ada mengidentifikasi titik impas dan margin berkontribusi. CFP digunakan untuk menghitung break-even point, yaitu tingkat penjualan minim agar perusahaan itu tidak rugi. Juga menghitung margin kontribusinya, yaitu selisih antara harga
jual per unit dan biaya variabel per unitnya, yang menunjukkan kemampuan produk untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Dengan dua indikator ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa aman posisi keuangannya dan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum rugi. Selanjutnya ada fitur Cost Volume Profit atau CFP. CFP ini memiliki beberapa fitur utama yang menjadikan alat penting dalam akuntansi manajerial, terutama perencanaan laba jangka pendek dan pengambilan keputusan operasional. Yang pertama itu ada alat perencanaan laba jangka pendek. CFP membantu manajer merancang target laba dengan memperkirakan hubungan biaya, volume penjualan, dan laba. Dengan memahami interaksi ketiganya, perusahaan dapat menerapkan strategi harga jual, volume produksi, dan pengendalian biaya agar mencapai laba yang diinginkan. Misalnya itu seperti manajer bisa menentukan berapa unit yang harus terjual agar laba operasional mencapai target tertentu. Nah, yang kedua itu ada memperkirakan dampak perubahan biaya atau volume terhadap laba. CFP menunjukkan bagaimana perubahan kecil dalam biaya atau volume penjualan akan mempengaruhi laba operasi. Yang ketiga itu ada memudahkan analisis seperti what atau if, atau bisa juga diartikan bagaimana jika. CFP memungkinkan simulasi berbagai skenario seperti bagaimana jika harga turun 5%, bagaimana jika biaya variabelnya naik 10%, berapa unit tambahan yang harus dijual jika ingin labanya naik 5%. Nah, analisis ini membantu manajemen memprediksi dampak setiap perubahan keputusan terhadap laba dengan cepat dan akurat. Nah, yang keempat itu ada mengidentifikasi titik impas dan margin berkontribusi. CFP digunakan untuk menghitung break-even point, yaitu tingkat penjualan minim agar perusahaan itu tidak rugi. Juga menghitung margin kontribusinya, yaitu selisih antara harga jual per unit dan biaya variabel per unitnya, yang menunjukkan kemampuan produk untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Dengan dua indikator ini, perusahaan dapat mengetahui seberapa aman posisi keuangannya dan seberapa jauh penjualan bisa turun sebelum rugi. Selanjutnya di sini ada rumus dasar CFP. Yang bisa kalian lihat ini ada 3 rumus dasar CFP. Nah, yang pertama itu ada rumus laba yang menghitung harga jual per unitnya. Nah, rumusnya itu laba sama dengan harga jual dikali unit terus dikurang sama biaya variabel dikali unit dikurang dengan biaya tetap. Rumus ini menunjukkan total pendapatan dan total biaya untuk mengetahui laba secara langsung. Nah, yang kedua itu ada laba yang menghitung margin kontribusi. Nah, rumusnya itu laba sama dengan margin kontribusi per unitnya dikali unit dikurang biaya tetap. Rumus ini juga menekankan pentingnya margin per unit dan memudahkan hitung laba dan BEP. Nah, yang terakhir itu ada rumus margin kontribusi. Rumusnya itu margin kontribusi sama dengan harga jual dikurang biaya variabel per unit. Rumus ini juga mengukur tiap unitnya terhadap laba. Selanjutnya ada break-even point atau BEP. BEP itu adalah titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya. Jadi perusahaan itu tidak rugi dan tidak untung. Mengetahui BEP penting untuk tahu seberapa harus dijual agar juga perusahaan itu aman.
Di sini ada dua rumus BEP. Yang pertama itu ada rumus untuk menghitung rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unitnya. Nah, yang kedua itu ada untuk menghitung rupiah. Rumusnya itu BEP sama dengan biaya tetap dibagi rasional margin kontribusi. Berikut terdapat contoh perhitungan dari break-even point atau BEP. Dalam kasus ini, biaya tetapnya yaitu Rp200 juta, harga jual per unitnya Rp100.000, biaya variabel per unitnya Rp60.000, dan margin kontribusinya yaitu Rp40.000. BEP-nya yaitu Rp200 juta dibagi dengan margin kontribusi yaitu Rp40.000, mendapatkan hasil 5.000 unit. Artinya, perusahaan harus menjual sebanyak 5.000 unit untuk mencapai titik impas. Titik impas yaitu posisi di mana perusahaan tanpa mendapatkan laba ataupun rugi. Jika penjualan lebih dari itu, perusahaan mulai mendapatkan keuntungan. Yang berikutnya yaitu contoh target operating income. Jika sebuah perusahaan ingin mencapai suatu target tertentu, dapat menggunakan rumus yaitu unit yang harus dijual sama dengan biaya tetap ditambah target laba dibagi dengan margin kontribusi per unit. Contoh, jika sebuah perusahaan ingin mendapatkan target laba yaitu Rp100 juta, di sini kita menggunakan contoh soal yang sebelumnya yaitu dengan biaya tetapnya Rp200 juta dan margin kontribusinya yaitu Rp40.000. Jadi rumusnya yaitu Rp200 juta ditambah dengan Rp100 juta dibagi dengan Rp40.000 mendapat Rp7.500. Artinya, sebuah perusahaan jika ingin mendapat target laba Rp100 juta, perusahaan tersebut harus menjual 7.500 unit untuk mencapai target laba Rp100 juta. Yang berikutnya yaitu pengaruh pajak pada CVP. Jika perusahaan ingin menghitung laba setelah pajak, maka harus disesuaikan dulu menjadi laba sebelum pajak. Menggunakan rumus yaitu laba sebelum pajak sama dengan laba setelah pajak dibagi 1 dikurang tarif dari pajaknya. Lalu masukkan ke rumus CVP yaitu unit dibagi biaya tetap ditambah laba sebelum pajak dibagi margin kontribusi per unit. Ini adalah contoh perhitungan CVP dengan pajak. Target laba setelah pajaknya itu Rp60 juta, biaya tetapnya itu Rp200 juta, tarif pajaknya 25% dan margin kontribusinya itu Rp40.000. Jadi bisa digunakan rumusnya yaitu laba sebelum pajak sama dengan laba setelah pajak dibagi 1 dikurang dari tarif pajaknya itu menjadi laba sebelum pajak. Nah, jadi di sini laba sebelum pajaknya itu 60% dibagi 1 dikurang 0,25 sama dengan Rp80 juta. Unitnya yaitu Rp200 juta ditambah Rp80 juta dibagi dengan 40.000 itu dapat 7.000 unit. Jadi, untuk memperoleh laba setelah pajak Rp60 juta, sebuah perusahaan itu harus menjual 7.000 unit untuk mencapai laba setelah pajak itu Rp60 juta. Selanjutnya ada CFP dalam pengambilan keputusan. CFP tidak hanya digunakan untuk menghitung titik impas, tetapi juga sebagai alat bantu manajer dalam mengambil keputusan bisnis jangka pendek. Dengan CFP, manajer bisa menilai dampak perubahan harga, biaya, atau volume penjualan terhadap laba dan risiko perusahaan. Manajer menggunakan CFP untuk yang pertama itu ada menentukan harga jual dan target penjualan. CFP membantu menentukan harga jual minimum yang masih bisa menutupi biaya tetap dan biaya variabel. Dengan mengetahui margin kontribusi per unitnya, manajer dapat menilai apakah harga yang direncanakan cukup menghasilkan laba yang diinginkan. CFP juga membantu menetapkan target volume penjualan untuk mencapai laba operasional tertentu.
Yang kedua itu ada menganalisis pengaruh kenaikan biaya produksi. Ketika biaya bahan baku, tenaga kerja atau overheadnya naik, CFP digunakan untuk menghitung beberapa besar penurunan laba yang akan terjadi jika harga jual tidak disesuaikan. CFP juga bisa digunakan untuk simulasi what if. Misalnya kayak yang saya pernah jelaskan di slide sebelumnya, kayak bagaimana kalau misalnya variabel naik 10% dan juga apakah kenaikan harga jualnya itu 5% bisa menutupi kenaikan biayanya. Dengan analisis ini, manajer dapat menentukan strategi efisien atau penyesuaian harga agar profitnya itu tetap stabil. Nah, yang ketiga itu ada memutuskan apakah pesanan khusus menguntungkan. CFP juga digunakan dalam menilai spesial order ini dengan harga yang berbeda atau dengan harga yang normal. Nah, manajer itu membandingkan tambahan pendapat dengan tambahan biaya variabelnya. Jika tambahan pendapatnya itu lebih besar daripada biaya variabel dan kapasitasnya masih tersedia, maka persediaan tersebut masih layak diterima. Nah, yang keempat itu ada mengevaluasi strategi produk dan volume penjualan. CFP ini digunakan untuk menganalisis sales mix atau komposisi penjualan beberapa produk. Perusahaan dapat menghitung weighted average kontribusi margin untuk menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. CFP juga membantu menentukan apakah perlu menambahkan atau mengurangi atau menghentikan lini produk berdasarkan kontribusi terhadap laba keseluruhannya. Selanjutnya itu ada 4 manfaat CFP analisis. Yang pertama itu ada membantu perencanaan laba dan biaya. CFP ini menunjukkan hubungan matematis antara harga jual, biaya variabel, biaya tetap, volume, dan laba. Yang kedua itu ada menilai resiko bisnis. Nah, yang ketiga itu juga ada menentukan kombinasi produk yang paling menguntungkan. Untuk perusahaan multi produk, gunakan kontribusi margin per unit atau CM ratio berbobot berdasarkan sales mix-nya. CFP membantu menilai produk mana yang memberikan kontribusi margin terbesar terhadap penutupan biaya tetapnya. Nah, yang keempat itu ada memberi dasar kuat bagi keputusan jangka pendek. CFP cocok untuk keputusan operasional atau taktis. Contohnya itu seperti menerima pesanan khusus, menentukan diskon, menilai kampanye iklan, atau menambah shift produksi. Dengan menganalisis incremental atau bersih sama dengan perusahaan CM dikurang perubahan VC. Manajer dapat melihat apakah keputusan akan menambah laba dalam jangka pendek. Yang terakhir itu adalah kesimpulan. Kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan dan teman saya sampaikan, CFP analisis ini membantu manajer dalam memahami hubungan antara biaya, volume, dan laba. Nah, dan juga menentukan titik impas dan target laba, dan juga menganalisis dampak pajak terhadap profit. Yang terakhir itu mengambil keputusan yang lebih cerdas dan strategi. Sekian presentasi dari kami berdua, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.